Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam akan belajar tentang dua komponen yang paling penting di dalam hidup kita. Coba teman-teman ada yang tahu tidak apa dua komponen penting tersebut? Tuh. Nah, ya sebutin. Yang pertama jasmania dan rohanian. Pintar, tepuk tangan buat. Ya, benar sekali. Dua komponen paling penting di dalam kehidupan kita adalah jasmani dan rohani. Pertama, kita akan membahas tentang jasmani terlebih dahulu. Apa itu jasmani? Jasmani adalah semua komponen yang ada di dalam tubuh kita, dari mulai kesehatan, mulai juga mengurus badan kita, termasuk jasmani. Kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan, menjaga kebugaran, menjaga kekuatan jasmani kita. Karena kalau jasmani kita sudah bagus, itu akan berpengaruh terhadap kegiatan kita, berpengaruh juga terhadap sosial kita, terhadap orang lain. Coba teman-teman kelas berapa ini? Kelas 4 SD ya? Coba anak-anak ini bayangkan ketika jasmani kita sakit, apa yang kita rasakan? Pasti susah untuk berkegiatan, susah untuk bersosialisasi dengan teman-teman, susah juga untuk menggapai cita-cita kita di masa yang akan datang kelak. Pak Guru mau tanya dulu, cita-cita kalian apa? Dari mana sini? Cita-cita kamu apa? Dokter. Oke, kita tulis ya. Selanjutnya kamu. Oke, Bapak. Koki, chef ya, master chef. Iya. Koki. Kamu, Bapak, jadi guru. Yang perlu ditanamkan di benak anak-anak kecil semuanya ya, untuk mencapai semua cita-cita ini diperlukan jasmani yang Kuat. yang kuat, jasmani yang kuat. Untuk mencapai jasmani yang kuat, jasmani yang hebat, jasmani yang bertahan di segala gempuran badai dan gempuran ini ya, itu kita harus menjaganya dengan makan makanan yang bagus, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, olahraga, jangan kebanyakan makan seblak, makan yang pedas-pedas, itu menyebabkan lambung kita rusak. Itu untuk jasmani. Nah, sekarang kita selesai membahas jasmani. Selanjutnya kita akan membahas rohanian. Bisa dibilang rohani itu adalah kesehatan mental. Nah, bagus ya. Kelas ini bentar-bentar ya, kelas SD-nya bentar-bentar. Jadi kesehatan mental itu banyak aspeknya yang bisa kita gali lagi. Dari mulai kita harus berpikir positif pertama, terus juga bisa diiringi dengan kita mendalami kereligiusan kita di dalam agama, baik itu agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Pokoknya kita religius, karena kereligiusan itu menambah terhadap kesehatan mental. Jadi mengerti semuanya tentang kesehatan mental dan kesehatan badan, atau bisa disebut juga jasmani dan rohani. Kesimpulannya, jikalau jasmani dan rohani kita bagus, maka semuanya akan lancar jaya. Kita bisa mencapai semua yang kita mau. Mengerti anak-anak? Mengerti. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dedek. Siang Bu Guru. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sekarang Ibu mau ngejelasin mengenai jasmaniah dan rohaniah. Apa sih bedanya? Ada yang tahu nggak? Apa bedanya dari yang tadi jasmani dan rohani dan jasmaniah dan rohaniah? Nah, kalau tadi jasmani dan rohani itu lebih secara universalnya dari dalam diri kitanya. Nah, kalau jasmaniah dan rohaniah itu adalah bagaimana kita cara menggunakan atau mengaplikasikan dari hal-hal apa yang ada di jasmani dan rohani itu sendiri. Nah, yang mana? Yang pertama dari jasmaniah itu sendiri. Tadi yang udah dijelasin sama Bapak Dwi, jasmani itu apa? Coba ini jasmani apa tadi? Jasmani itu adalah kumpulan dari fisik atau dari kesehatan badan kita sendiri. Yang mana ada di sini agamanya Islam. Nah, di Islam itu kan cara kita beribadah itu dengan apa? Nah, dengan sholat kan. Nah, sholat itu tuh gerakannya itu gimana aja sob? Kan ada takbir, ada ruku, ada sujud. Nah, salah satunya cara dari kita menjaga si jasmani itu adalah dengan sholat. Nah, seperti kalian tahu sendiri kan, kalau kita dengan sholat itu banyak gerakan-gerakan yang mana itu bisa membuat jasmani kita itu terlatih sehingga kesehatan kita tuh bisa terjaga. Nah, itu salah satu pengaplikasian dari jasmani yang sendiri. Ada di sini suka sholat nggak? Suka. Nah, yang kedua puasa suka nggak? Nah, puasa ini juga adalah salah satu ciri dari kita pengaplikasiannya untuk menjaga jasmani kita. Nah, coba dari ada yang ini, ketika kita puasa itu tuh apa aja sih yang bisa kita dapatkan manfaat dari puasa itu sendiri? Kita bisa melihat ke orang-orang yang mungkin nggak bisa makan tiap hari, jadi kita merasakan apa yang mereka rasakan. Kalau dari kesehatan jasmaninya, Badan kita jadi sehat karena kita tidak makan berlebihan, gitu. Tapi pas kita puasa jangan makan berlebihan juga. jadi intinya kita tuh jadi bisa mengatur pola makanan. Nah, yang kayak awalnya itu dengan sahur, kita kan jadi teratur ya. Apa sih waktu makannya? Kayak ketika sahur kita pasti makannya itu pada jam 3 atau jam 4 misalkan. Nah, terus ketika buka makannya itu pada maghrib. Nah, terus setelah kita makan maghrib yang banyak, nah kita olahraga karena jadi salat tarawih. Nah, makanya puasa ini itu adalah salah satu pengaplikasian dari kita cara menjaga jasmani itu sendiri. Nah, langsung kita masuk ke rohaninya. Nah, seperti di katanya sendiri rohaninya. Roh itu apa? Coba yang ini sebutkan roh itu apa? Oh iya, benar kayak gitu. Ya bukan itu dong. Roh apa? Nyawa itu. Boleh. Nah, roh ini itu adalah kayak kalau teman-teman di sini nggak ada rohnya bisa hidup nggak? Nggak bisa. Nah, rohani yang ini itu adalah sesuatu yang berada di dalam diri kita. Nah, ketika roh atau sesuatu yang berada dalam diri kita yang lebih sering disebut sebagai mental mungkin ya kalau di zaman sekarang. Nah, itu juga sama halnya seperti jasmani. Jadi intinya jasmani itu adalah yang di luar kita, badan kita.
Nah, kalau rohani itu adalah yang di dalam diri kita, roh kita atau mental kita, yang dimana rohani ini juga harus kita jaga. Nah, salah satunya dengan sholat. Sholat itu tuh selain bisa mengasah jasmani kita, sholat juga bisa mengasah kesucian mental kita. Dan teman-teman, adik-adik, ketika lagi banyak pikiran terus melaksanakan sholat, apa rasa yang dirasain oleh adik-adik? Tenang kan? Nah, ketenangan itulah yang membuat rohanian kita akan terus terjaga. Nah, di rohanian juga ada unsur-unsurnya. Nah, coba ibu pengen ada yang nyebutin unsur-unsur dari rohanian. Coba dari sini. Akal. Coba dari sini apa? Tadi akal, nah tadi hati. Nah, coba ini yang cowok apa? Nafsu. Dari akal, hati, nafsu. Nah, ketiga aspek ini tuh harus kita jaga. Salah satunya dengan beribadah, dengan berdoa. Nah, ini tuh akan menjaga rohanian kita agar tetap suci. Nah, misalkan ada yang suka berbuat dosa gitu, berbuat di sini ada yang suka mencuri kan? Nggak boleh, karena kalau kalian mencuri, maka salah satu aspek dari akal kalau udah nafsunya ini juga akan tercoreng. Makanya ada di sini harus rajin sholat, rajin puasa. Nah, nanti kalau udah mampu ibadah haji, nah makanya ya jasmania dan rohanian ini adalah dua aspek yang harus kita jaga, yang dimana kedua hal ini sama-sama penting untuk bekal kita nanti, yang dimana jasmania ini harus kita jaga dengan cara sering melaksanakan sholat, ibadah, puasa, dan rohanian juga seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nah, mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, cukup sekian ya. Semoga nanti setelah kalian keluar dari kelas ini, kalian bisa mengaplikasikan dari aspek